Selamat berjumpa kembali teman-teman para akademisi, mungkin juga para praktisi yang dalam hal ini adalah mereka yang bergelut dalam dunia public speaking atau mereka-mereka yang tertarik dengan dunia public speaking. Kita tahu bersama bahwa public speaking atau keterampilan berbicara di depan umum atau di depan publik, tidak semua orang sanggup melakukannya dengan baik karena memang ada beberapa faktor yang membuat kegagalan seseorang untuk tampil prima di depan khalayak atau publik. Tentu bagi mereka yang saat ini baru belajar untuk berani tampil di muka publik atau di muka khalayak, tentu harus terus mempelajari berbagai teknik-teknik yang berkaitan dengan dunia public speaking. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang salah satu topik yang menjadi bagian dari kunci keberhasilan seseorang jika ingin tampil memukau di depan publik atau di depan khalayak. Kali ini kita akan berbicara kurang lebihnya beberapa menit ke depan khusus untuk membahas tentang berbagai elemen yang perlu diperhatikan dalam kegiatan-kegiatan public speaking. Dari beberapa elemen yang ada, tentu kita harus melakukannya secara simultan. Oleh karena memang tidak ada satupun elemen ini yang bisa berdiri sendiri. Karena dalam hal kemampuan seseorang untuk menampilkan personanya sebagai pembicara ulung di depan khalayak memang tidaklah semudah yang dibayangkan. Mungkin akan sangat jauh berbeda jika kita semua berbicara dengan teman, dengan rekan dalam kasusnya yang bersifat ngobrol bersama. Tentu akan menjadi lain jika pembicaraan itu fokus berbicara tentang satu hal dan yang dominan adalah kita sebagai pembicara, sementara rekan-rekan kita berperan sebagai pendengar yang memang tugasnya adalah mendengarkan berbagai informasi atau sesuatu hal dari kita. Tentu akan sangat jauh berbeda nuansanya jika kita ngobrol bareng dengan teman, dengan rekan atau siapapun dalam suasana yang nyantai atau tidak terpaku kepada berbagai norma-norma yang ada. Namun jika suatu ketika kita dipasrahi atau dipercaya oleh seseorang, oleh institusi, oleh perusahaan untuk berbicara di depan publik, tentu suasananya, kondisinya akan jauh lebih berbeda dan jauh lebih menantang jika kita ngobrol dengan sesama rekan atau siapapun yang menjadi orang dekat dengan kita. Karena memang dengan public speaking ini diperlukan berbagai keberanian sekaligus juga keterampilan yang memang tidak semua orang bisa melakukannya secara instan. Oleh karena itu, kemampuan seseorang dalam melakukan public speaking merupakan sebuah proses yang amat panjang. Diperlukan berbagai latihan atau praktik yang sifatnya terus-menerus dan terus mengulang. Tidak ada kata finish untuk belajar tentang teknik-teknik tentang keberhasilan seseorang untuk menjadi seorang public speaker yang baik. Nah, dalam kegiatan public speaking ini ada beberapa elemen yang perlu mendapatkan perhatian kita semua. Yang pertama adalah bahwa di dalam public speaking itu ada yang namanya pembicara. Disinilah kunci utama dari kegiatan-kegiatan yang bertolak belakang dalam dunia, yang bertitik tolak dari dunia public speaking, yaitu adalah si pembicara.
Atau dalam bahasa kita, jika kita berbicara di depan publik, maka kitalah yang menjadi fokus utama, yang menjadi artis, yang menjadi penguasa panggung dalam kesempatan itu. Oleh karenanya kita perlu untuk menjadi diri sendiri, walaupun untuk menciptakan kondisi kita suatu ketika menjadi diri sendiri di atas panggung, kita perlu mungkin salah satunya belajar dengan figur seseorang. Oleh karenanya menjadi penting bagi kita jika kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik, maka kita harus terus belajar, terutama menguasai beberapa materi yang memang akan kita sampaikan informasinya kepada publik. Namun akan jauh lebih baik jika dalam kondisi tersebut kita juga menyempurnakan, memperluas wawasan kita, sehingga dalam penampilan tersebut kita tidak akan pernah kehabisan atau kekurangan kalimat, ketiadaan kata-kata dan sebagainya. Itu tadi berkaitan dengan pembicara. Kemudian yang kedua, elemen yang teramat penting dari kegiatan public speaking adalah pesan atau message, di mana dalam pesan ini terkandung 3 hal. Yang pertama adalah isi atau konten, di mana jika kita ingin menjadi seorang public speaker yang baik, kita harus memperhatikan topik yang akan kita sampaikan. Jadi tidak ada salahnya bagi Anda yang baru belajar untuk menjadi seorang public speaker yang baik, tentu harus banyak mempersiapkan diri, terutama berkaitan dengan informasi atau materi-materi yang akan kita sampaikan ke dalam forum atau kepada publik. Kemudian yang kedua, setelah konten kita harus memperhatikan style, di mana style ini akan menentukan apakah kita ini termasuk seorang pembicara yang menarik atau tidak. Karena kita harus memiliki gaya tertentu, gaya yang unik sesuai dengan kepribadian kita, sehingga gaya kita itu tidaklah gaya milik orang lain. Oleh karena itu kita perlu untuk terus mengeksplor gaya-gaya apa yang paling kita sesuaikan dengan pribadi kita sebagai seorang public speaker. Tentu ini juga tidak mudah, namun bukan tidak mungkin Anda akan terus mendapatkan berbagai informasi selama kita terus banyak mencari informasi atau ilmu yang berkaitan dengan public speaking. Kemudian untuk pesan ini ada yang ketiga kontennya, yaitu selain konten kemudian ada style, juga ada struktur. Jadi kalau kita berbicara dalam kegiatan-kegiatan yang khususnya bersifat formal, maka kita harus mempersiapkan diri lebih baik dan lebih serius, karena dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat formal tentu akan membutuhkan struktur-struktur tertentu dari rangkaian-rangkaian kata yang akan tersusun menjadi sebuah rangkaian kalimat untuk menjadi rangkaian informasi yang mudah dipahami oleh para audiens kita. Oleh karenanya struktur dari apa yang akan kita sampaikan menjadi vitalnya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, setelah tadi ada pembicara, kemudian elemen yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah audiens atau pendengar. Nah, audiens ini juga memiliki peran yang teramat penting, mengingat dalam dunia public speaking tanpa adanya audiens seperti gilalah kita ini. Namun dengan adanya audiens kita juga akan menjadi seseorang yang harus dituntut dengan kemampuan berkomunikasi yang baik. Oleh karenanya dalam hal ini kita tidak boleh lengah bahwa dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat berbicara di depan publik ini, kita harus memperhatikan audiens yang kita hadapi itu siapa.
Misalnya saja kita harus mengidentifikasi sebelumnya kita akan berbicara di depan khalayak, itu jumlahnya berapa, apakah hanya sekian orang, apakah mencapai puluhan orang, atau mencapai ratusan orang, atau bahkan mungkin sampai ribuan orang. Kemudian kita juga harus memahami tentang misalnya jenis kelamin dari audiens yang akan kita berikan berbagai informasi. Mungkin juga dari sisi usia, apakah usia yang kita hadapi itu mereka terdiri dari golongan anak muda, kemudian juga ada kalangan yang berusia agak-agak tua. Tentu penggunaan bahasa, pemilihan kalimat juga menjadi berbeda antara jika kita berhadapan atau berbicara di depan publik yang masih belia dengan mereka-mereka yang sudah cukup berumur. Kemudian kita juga harus melihat juga tentang lokasi, karena lokasi ini juga sangat penting sekaligus menentukan keberhasilan berbicara kita di depan publik. Karena memang lokasi itu menjadi salah satu titik penentu apakah kita sanggup menguasai medan atau tidak. Kemudian elemen yang keempat itu adalah saluran komunikasi atau the channels, di mana untuk saluran komunikasi ini terdiri dari saluran komunikasi nonverbal. Jadi biasanya selain kita berkomunikasi secara verbal, kita juga harus dituntut untuk sanggup memanfaatkan komunikasi yang bersifat nonverbal. Mulai dari gestur tubuh kita, kemudian ada ekspresi wajah kita, kemudian ada pergerakan tubuh kita, juga dengan penampilan kita. Oleh karenanya perlu persiapan yang cukup matang sebelum kita tampil di depan publik. Kemudian yang kedua itu adalah bagian dari saluran komunikasi, yaitu visual, di mana kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu kira-kira kita membutuhkan backbone apa untuk mendukung keberhasilan dari akan tampilnya kita sebagai seorang public speaker. Mungkin dalam kegiatan tertentu kita membutuhkan berbagai alat bantu, misalnya kita harus menampilkan diagram, kita harus menampilkan grafik, kita harus menampilkan fotografi atau bahkan audio visual. Oleh karenanya kita perlu identifikasi terlebih dahulu apa-apa yang akan kita sampaikan kepada publik. Kemudian juga kita harus memperhatikan tentang noise, yaitu pendengaran, di mana itu sangat penting. Misalnya kita harus juga memperhatikan tentang intonasi dari suara kita. Kemudian juga ada volume suara kita harus mengaturnya sedemikian rupa seolah-olah kita sedang berkomunikasi secara langsung dialog dengan para audiens kita. Kemudian elemen yang berikutnya atau kelima itu adalah feedback. Seorang pembicara yang baik, dia haruslah membuat sebuah langkah di mana ada kesempatan untuk menerima feedback dari para audiens yang kita berikan berbagai informasi. Karena feedback ini begitu pentingnya, maka semua pembicara yang hebat pasti dia akan memberikan dan menerima feedback yang terasa menjadi sesuatu pembelajaran berharga bagi seorang pembicara di depan masyarakat atau di depan publik. Oleh karenanya jika ada feedback yang baik, tentu kita harus menanggapinya dengan amat baik pula. Kemudian elemen yang keenam itu adalah reaksi tentang suara, di mana dalam suara ini seringkali kita juga akan dapat kehilangan tingkat konsentrasi kita, terutama dari suara-suara yang terasa mengganggu.
Misalnya kalau kita sedang berbicara dengan audiens anak muda, biasanya anak muda itu cenderung lebih banyak berbicara sendiri dengan rekan-rekannya, sementara kita akan fokus, tentu ini akan sangat mengganggu. Misalnya juga terjadi ada di mana para audiens kita itu bercanda sendiri, atau bahkan ada yang tertawa sendiri. Oleh karenanya, untuk memecahkan solusi dari kejadian-kejadian tersebut, kita perlulah yang namanya jam terbang. Oleh karenanya, jangan pernah takut jika pada kesempatan pertama, pada kesempatan kedua, bahkan sampai kesempatan berikutnya, masih banyak audiens kita yang belum tertarik dengan bagaimana kita menyampaikan materi. Karena memang dalam dunia public speaking, jam terbang merupakan salah satu syarat utama jika kita ingin menjadi seorang public speaker yang mumpuni. Oleh karenanya dalam hal ini kita juga harus terus berlatih bagaimana mengendalikan audiens kita. Tentu kita harus memahami seperti yang disampaikan di awal tadi, kita mengenal audiens, bagaimana kita menyikapi jika ada audiens kita yang mengantuk, kemudian bagaimana kita menyikapi kalau audiens kita itu merasa bosan. Mungkin dari gestur tubuh para audiens itu kita dapat menilai apakah audiens kita itu masih fokus kepada hal-hal yang kita sampaikan kepada mereka. Tentu dengan gestur tubuh, dengan reaksi mereka ini kita akan dapat menilai, akan dapat menentukan kira-kira apakah audiens kita itu masih diperlukan waktu yang cukup panjang untuk kita berbicara, atau justru kita akan mempersingkat waktu untuk kita berbicara di depan mereka. Karena memang faktor-faktornya begitu banyak, audiens kita itu juga berbagai tipe latar belakangnya. Oleh karena itu kita perlu memahami mereka dengan tentu seksama. Oleh karenanya dengan keadaan itu, maka kita suatu ketika harus berlatih, berpraktek bagaimana menghadapi seseorang atau kelompok masyarakat yang dalam kegiatan itu berperan sebagai audiens yang tidak fokus pada apa yang akan kita sampaikan sebagai seorang pembicara. Kemudian yang terakhir itu ada elemen yang namanya tempat dan situasi. Ini juga teramat penting, mengingat tempat akan juga sangat menentukan keberhasilan seseorang itu, apakah dia bisa menjadi seorang pembicara yang baik atau justru sebaliknya. Misalnya saja, jika kita berbicara di depan sama-sama 100 orang, yang satu tempatnya itu adalah di tempat yang nyaman, suasananya dingin karena dilengkapi dengan air condition, dilengkapi dengan perangkat sound system yang baik. Sementara kita juga sama-sama berbicara di depan 100 orang, tetapi tempatnya di lapangan. Tentu ini pendekatannya juga harus berbeda. Mereka dalam hal ini adalah audiens yang sedang menikmati atau menerima berbagai informasi kita yang tempatnya itu nyaman. Tentu akan lebih mudah fokus bagi mereka untuk mendengarkan kita sebagai seorang pembicara jika dibandingkan dengan mereka yang harus mendengarkan apa-apa dari informasi kita yang tempatnya kurang representatif. Misalnya tempatnya sangat panas, kemudian sangat pengap, kemudian pencahayaannya juga kurang, apalagi jika sound system banyak mengalami gangguan atau trouble. Ini tentu menjadi tantangan bagi seorang pembicara, terutama bagi pembicara yang termasuk golongan pemula.
Oleh karena itu, karena memang kondisi juga lapangan kemudian tempat itu menentukan sekali, bukan tidak salah lagi jika kita terus berlatih dengan berbagai medan, mulai dari tempat-tempat yang nyaman bagi audiens, kemudian juga kita berlatih di tempat-tempat yang sedikit tanda kutip ekstrim, artinya mungkin di tempat panas, kemudian yang pengap, yang cahayanya kurang dan sebagainya. Karena dengan berbagai latihan itu pula lah kita akan menikmati kejelian kita sebagai seorang pembicara pada titik-titik mana kita harus berbicara dengan keras, pada titik-titik mana kita harus berbicara dengan lembut, pada titik-titik mana kita harus bersifat mengajak dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu patut untuk menjadi perhitungan kita jika suatu ketika kita menjadi seorang pembicara, maka kita tidak dalam tanda kutip tidak siap lagi. Oleh karenanya selamat untuk terus berkarya, selamat untuk terus membuktikan kemampuan kita sebagai seorang pembicara yang baik, dan juga selamat untuk terus mencoba tiada henti. Demikian penjelasan singkat kita tentang elemen-elemen yang perlu dan ada di kegiatan-kegiatan dalam posisi sebagai seorang pembicara. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu di sesi yang lain dengan topik-topik yang lain. Setelah menyaksikan tayangan ini, jangan lupa tekan klik untuk like, kemudian Anda komentari, kemudian Anda share, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.